Mengenal benih tanaman jagung pada teknologi benih dalam budidaya pertanian di Indonesia. Secara umum, tingkat produksi dari suatu usaha pertanian merupakan fungsi dari beberapa faktor, yaitu alam, tanah, tanaman, dan manusia. Faktor alam menyangkut suhu, kelembaban, curah hujan, intensitas sinar matahari, dan lain sebagainya. Faktor tanah meliputi aspek kimia tanah, biologi tanah, ataupun aspek fisika tanah. Selanjutnya faktor manusia meliputi teknis budidaya dan manajemen produksi, serta manajemen pasca panen. Sedangkan faktor tanaman ditentukan oleh sifat benih, baik sifat genetis, sifat fisik, dan sifat fisiologis. Benih adalah biji tanaman yang sengaja diproduksi dengan teknik tertentu, sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan pertanaman selanjutnya. Benih adalah simbol dari suatu permulaan. Di dalam benih tersimpan sumber kehidupan yang misterius, yaitu sebuah tanaman mini. Teknologi benih adalah biji tanaman yang digunakan untuk tujuan pertanaman. Oleh karena itu masalah teknologi benih berada dalam ruang lingkup agronomi. Teknologi benih adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode untuk memperbaiki serta mempertahankan sifat-sifat genetik dan fisik benih. Yang meliputi kegiatan, pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih, pengelolaan benih, penyimpanan benih, pengujian benih serta sertifikasi benih. Klasifikasi benih berdasarkan sifat morfologis biji. A. Berdasarkan bentuk biji, yaitu 1. Bulat atau round, 2. Gigi atau dent, 3. pipih atau flat, 4. Bulat panjang atau oblong, 5. Segitiga atau triangular, 6. Ginjal atau reniform, 7. Lancip atau seregi. B. Berdasarkan permukaan biji, yaitu 1. Halus atau licin atau smooth, 2. Berbulu atau hairy, 3. Bersayap atau winged. C. Berdasarkan jumlah embrio, 1. Monoembrionik atau mempunyai 1 embrio, 2. Polyembrionik atau mempunyai lebih dari 1 embrio. D. Berdasarkan cadangan makanan, yaitu 1. Berupa endosperm, 2. Berupa daun lembaga, 3. Berupa endosperm dan daun lembaga, 4. Tidak memiliki cadangan makanan. E. Berdasarkan tingkat permeabilitas kulit biji, adalah 1. Permeabel terhadap air dan gas, 2. Impermeabel terhadap air dan gas, 3. Permeabel terhadap air, tetapi impermeabel terhadap gas, 4. Impermeabel terhadap air, tetapi permeabel terhadap gas. Sedangkan secara anatomi, benih jagung terdiri atas 1. Kulit biji, SID coat atau testa, 2. Jaringan penyimpan cadangan makanan, 3. Jaringan embrio. Kulit biji mempunyai fungsi sebagai pelindung, pengatur, dan pembatas. Misalnya, memegang bagian dalam biji, melindungi bagian luar dari benturan dan gesekan, mengatur kondisi suci hama di dalam biji, dan menghambat masuknya jasad renik, mengatur kecepatan penyerapan air, komponen bagian dalam, mengatur kecepatan masuknya oksigen, karbon dioksida, dan gas lain yang dibutuhkan untuk metabolisme, mengatur perkecambahan dengan menyebabkan dormansi biji. Sedangkan, jaringan penyimpan cadangan makanan meliputi A. Kotiledon. Terdapat pada kacang-kacangan, semangka, labu, kedelai, kacang tanah, alfalfa, clover, bunga matahari. Biji dengan cadangan makanan pada kotiledon akan berkecambah relatif lebih cepat, karena proses pencernaan sudah terjadi lebih dahulu. B. Endosperm. Jaringan penyimpan makanan ini terdapat pada jagung, gandum, kelapa, padi, sorghum, jarak, dan golongan serealia lainnya. Di mana endosperm adalah jaringan penyimpan makanan cadangan yang diserap embrio sebelum dan atau selama proses perkecambahan biji. Biji tipe ini akan berkecambah relatif lebih lambat. C. Perisperm. Jaringan penyimpan cadangan makanan tipe ini terdapat pada famili sawi-sawian.
dan famili Annelir, serta sejenisnya. Sewaktu ovul sedang tumbuh, embrio juga tumbuh, nucellus tidak habis dipakai untuk pertumbuhan, sehingga terbentuk suatu jaringan yang disebut perisperm. D. Gametofit betina yang haploid. Tipe ini terdapat pada kelas Gymnosperme, misalnya pada pinus. Sedangkan, pada rumput-rumputan, Cotyledon yang seperti perisai disebut scutellum.